Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahul Fadilah, mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Pasundan akan melaksanakan wawancara dengan pakar, yaitu Bapak Alin Hermawan. Pak Alin? Halo Pak Alin. Cek. Ya, Oh, ada. ya, Ini Pak Alin ada 4 ya, ada. pertanyaannya. Halo. Iya, Ya. gambarnya gening. Untuk gerak. Halo. Jaringannya gitu, goreng. Oh, untuk gerak. Nah, ya. Gerak nggak? Iya. Oke. Paling ini nomor 1. Ya. Apa penyebab serta solusi terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi pada teks eksplanasi? Mangga, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, apa penyebab serta solusi terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi pada teks eksplanasi? Yang pertama, penyebabnya adalah kurangnya peserta didik untuk literasi terlebih dahulu. Terus setelah itu seharusnya peserta didik dibiasakan terlebih dahulu untuk literasi. Kenapa? Karena hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap teks atau terhadap bacaan yang dibaca oleh peserta didik tersebut. Nah, setelah itu, selain kurangnya literasi pada peserta didik, nah peserta didik masih bingung, yaitu apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi tersebut. Harusnya si peserta didik itu paham benar apa itu teks eksplanasi. Setelah paham teks eksplanasi, baru peserta didik membaca teks eksplanasi. Nah, itu salah satu penyebab rendahnya peserta didik kurang memahami teks eksplanasi. Seperti itu. Jadi peserta didik kurang memahami bacaan yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Oke, Pak. Nah, Pak, untuk solusinya Pak apa, Pak? Apa pakai model pembelajaran atau metode? Ya, baik. Untuk solusinya adalah yang pertama, peserta didik harus dibiasakan terlebih dahulu dengan literasi. Pokoknya baca aja literasi sesuai dengan buku yang tersedia di sekolah saja. Jadi walaupun kapasitas buku atau sarana yang ada di sekolah terbatas, kita berusaha untuk memberikan literasi kepada siswa tersebut supaya siswa terbiasa dengan literasi dan siswa memahami apa sih yang dibaca dalam buku tersebut. Setelah melakukan literasi, kita sebagai guru harus menanyakan kembali, harus ada umpan balik terhadap siswa tersebut dengan cara menanyakan apa sih yang kalian baca dalam buku tersebut. Dan setelah itu, selain kita memberikan umpan balik berupa pertanyaan lisan, bisa juga dengan tulisan. Guru meminta apa yang kalian telah baca tadi. Nah, siswa menuliskan laporannya dalam bentuk tulisan apa sih yang dibaca dalam buku tersebut, dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Itu solusi yang pertama. Terus yang kedua, siswa diberi pemahaman yang mendalam. Apa itu teks eksplanasi? Apa sih ciri-ciri eksplanasi? Apa sih fungsi eksplanasi? Apa sih fungsi teks eksplanasi tersebut? Nah, setelah siswa dikasih tahu pemahaman apa itu teks eksplanasi, apa itu fungsi teks eksplanasi, apa itu ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian guru memberikan contoh dulu. Ini loh teks eksplanasi. Nah, setelah guru memberikan contoh teks eksplanasi, guru menerangkan ini adalah contoh teks eksplanasi yang berisi seperti ini. Itu dari contoh ya. Nah, kita sebagai guru jangan langsung memberikan itu dulu. Jadi kita harus memberikan feedback
memberikan feedback dulu. Contoh yang kedua, coba kalian baca teks eksplanasi. Nah, dari situ guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Silahkan kalian baca teks eksplanasi tersebut. Setelah itu ungkapkan apa sih isi pemahaman eksplanasi tersebut. Seperti itu. Dan setelah siswa mengerti, dan siswa memahami, baru guru memberikan soal berupa teks eksplanasi. Seperti itu. Itu untuk solusinya. Itu yang nomor 1 ya Pak. Sekarang yang nomor 2 Pak. Apa penyebab serta solusi rendahnya hasil belajar pada materi operasi pecahan? Nah, yang pertama, kita kurang memahami. Yang pertama, siswa kurang memahami apa sih pecahan tersebut, seperti apa sih pecahan itu. Terus yang kedua, anak dipusingkan dengan anak bingung dengan bentuk pecahannya itu. Jadi anak konsep konsep. Kenapa? Lebih ke konsep berarti ya Pak? Iya, tidak terkonsep seperti itu. Jadi anak harus mengerti dulu apa sih itu pecahan, apa itu konsep pecahan. Jadi anak harus mengerti dulu konsep pecahan seperti itu. Oh, iya. Apa untuk solusinya Pak? Bagaimana Pak? Untuk solusi pecahan campuran, harusnya jangan ke pecahan campuran dulu. Anak dikasih tahu pecahan yang sederhana dulu. Dari pecahan sederhana, nah setelah anak mengerti pecahan sederhana, baru anak dilanjutkan ke pecahan campuran supaya anak tidak bingung. Jadi step by step dulu, satu dulu gitu. Dari yang sederhana, dari yang pecahan biasa, baru ke pecahan campuran. Anak harus menguasai dulu yang pecahan sederhana tersebut. Setelah anak menguasai pecahan sederhana, baru anak dikasih konsep, dikasih materi tentang pecahan campuran. Seperti itu. Karena dasarnya adalah pecahan campuran itu dari pecahan sederhana tersebut. Oh iya, iya. Pak, lanjut ya ke nomor 3. Ya. Apa penyebab serta solusi rendahnya kemampuan peserta didik kelas 6 menyelesaikan soal matematika berbasis HOTS? Nah, itu karena kita gurunya sendiri jarang yang pertama nih, kenapa anak kurang memahami soal HOTS? Karena satu, dari pendidiknya dulu ya, pendidiknya ngasih soalnya textbook seperti itu. Ya, jadi yang ada di buku udah aja dikasihkan seperti itu. Entah itu soalnya berbentuk HOTS atau tidak, udah aja jadi textbook banget. Terus udah gitu selanjutnya guru kurang menggali soal-soal HOTS seperti itu. Jadi udah aja lah, soal yang ada aja kasihkan kepada anak. Jadi anak tidak terbiasa dengan soal HOTS seperti itu. Nah, dengan soal textbook lah udah yang ada aja di textbook, tidak membuat soal yang kurang bervariasi, soal kurang HOTS. Jadi anak pas dikasih soal HOTS mereka kebingungan atau kelabakan, yaitu tadi karena anak kurang atau latihan soal berbentuk HOTS. Jadi intinya kenapa anak kurang memahami dalam mengerjakan soal HOTS? Karena anak kurang diberikan latihan-latihan soal berbentuk HOTS seperti itu. Ya, berarti itu sudah termasuk solusi ya Pak ya? Ya. Jadi solusinya anak harus sering-sering diberikan soal-soal HOTS biar pemikirannya itu terbuka gitu. Lebih dengan kritis, terpaku pada buku seperti itu. Oke. Ya, lebih kritis. Lebih ke critical thinking juga bisa seperti itu.
Karena kan HOTS bisa critical thinking itu bagian dari HOTS. Oh iya. Lanjut Pak ke nomor 4 yang terakhir. Ya. Apa penyebab dan solusi rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi kerjasama ASEAN di bidang politik? Nah, yang itu ya apa penyebabnya ya? Apa penyebab dan solusi rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi kerjasama ASEAN di bidang politik? Yang pertama, anak bingung. Ya, apa sih kerjasama di bidang politik itu? Anak kurang memahami arti dari politik terlebih dahulu. Terus sudah gitu, media materi kerjasama ASEAN di bidang politik yang menyebabkan rendahnya peserta didik terhadap kerjasama negara ASEAN di bidang politik adalah satu, anak kurang memahami arti dari politik tersebut. Terus anak taunya politik itu partai-partai politik seperti itu. Terus yang kedua media baik itu media gambar, media video kurang diberikan kepada anak bentuk-bentuk contoh-contoh kerjasama di bidang politik. Harusnya media itu untuk memperjelas atau untuk memperkuat contoh kerjasama di bidang politik. Itu yang menyebabkan anak kurang memahami kerjasama negara ASEAN kerjasama di bidang politik. Solusinya adalah siswa diberikan pemahaman dulu apa sih politik itu, terus kita sebagai guru merekonstruksi atau membangun pengetahuan awal dulu apa sih yang diketahui siswa dari politik tersebut. Nah, dari situ kita sebagai guru menuntun atau mengarahkan ada loh kerjasama juga di bidang politik, jadi seperti ini. Artinya guru memberikan pemahaman atau pengertian tentang politik tersebut. Setelah guru memberikan pemahaman di bidang politik, selanjutnya guru memberikan contoh-contoh kerjasama di bidang politik, baik dalam menggunakan media gambar maupun media video. Nah, hal itu dapat meningkatkan atau menimbulkan anak mengerti apa itu kerjasama di bidang politik tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya sebagai narasumber. Bapak Alin, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.